Ribuan tahun yang lalu, saat bangsa manusia dan monster mulai jenuh berperang, kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai dan hidup di dunia terpisah. Namun permasalahan muncul ketika para monster harus memangsa manusia-manusia cerdas agar mereka tidak kembali berubah menjadi monster purba yang barbar. Satu-satunya solusi untuk memecahkan permasalahan itu adalah dengan membuat sebuah peternakan manusia-manusia unggul di dunia monster. Film kali ini diadaptasi dari sebuah manga yang diangkat menjadi sebuah anime yang bercerita tentang sekelompok anak yang terisolasi dari dunia luar dan mencoba untuk mencari kebenaran di balik tembok rumah mereka. So, karena nanti saya harus ke bank lagi, keburu ditarik nanti motornya, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Film diawali dengan sebuah adegan di mana ada seorang anak perempuan yang baru aja terbangun dari tidurnya. Gak lama setelahnya, anak perempuan itu lalu membangunkan anak-anak lain yang sama-sama berada di ruangan itu. Dia adalah Emma, seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang tinggal di sebuah panti asuhan yang cukup besar bersama puluhan anak lainnya. Di sana mereka dirawat oleh seorang ibu asuh bernama Mama Isabella yang berperan sebagai perawat sekaligus ibu mereka. Walaupun tidak ada hubungan darah, namun mereka hidup seperti sebuah keluarga besar yang saling menyayangi. Panti asuhan tersebut juga memastikan kalau anak-anak di sana mendapatkan makanan 4 sehat 5 sempurna agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, dan pendidikan yang berkualitas agar otak mereka berkembang dengan baik. Emma dan dua temannya yang bernama Ray dan Norman, gak pakai Kamaru, adalah murid yang paling unggul dan paling dewasa di antara semua anak lainnya. Panti asuhan itu dikelilingi oleh taman yang luas dan bagian terluar dari taman adalah hutan yang cukup lebat. Setiap anak dibebaskan untuk bermain, namun mereka dilarang melewati pagar pembatas yang ada di tengah hutan itu. Di sana, selain menggunakan nama, anak-anak panti juga diidentifikasikan dengan menggunakan nomor yang ada di leher mereka. Anak-anak itu masuk saat mereka semua masih bayi dan mereka sama sekali tidak tahu seperti apa dunia luar sebenarnya, karena kehidupan mereka sangat terisolasi. Namun, mereka tidak selamanya akan hidup di sana. Setiap anak suatu saat pasti akan diadopsi jika pihak panti menganggap mereka sudah layak dan matang untuk meninggalkan panti. Singkat cerita, pada suatu malam, seorang anak perempuan bernama Connie akhirnya mendapatkan jadwal adopsinya. Seperti biasa, anak-anak lainnya lalu mengucapkan salam perpisahan untuknya. Setelah seremoni perpisahan, Mama lalu mengantar Connie sampai ke pintu gerbang panti asuhan untuk bertemu dengan adopternya. Sementara itu di sisi lain, Emma dan Norman menemukan boneka kesayangan Connie yang tertinggal di kamarnya. So mereka berdua memutuskan untuk mengejar Connie dengan maksud untuk memberikan boneka itu kepadanya. Namun setelah sampai di pintu gerbang, mereka tidak melihat Connie dan hanya menemukan sebuah mobil terparkir di sana. Begitu Emma melihat ke dalam mobil tersebut, dia sangat terkejut karena menemukan Connie sudah terbujur kaku dengan sebuah bunga menancap di dadanya. Belum sempat mencerna apa yang baru saja dilihatnya, tiba-tiba muncul dua monster aneh mendekat ke arah mobil tersebut. Karena panik, Emma dan Norman langsung sat-sat sembunyi di bawah mobil. Di sini mereka berdua mendengar monster itu ngobrol yang intinya, kedua monster itu berkata kalau manusia adalah makanan paling mantap, khususnya yang disuplai dari panti asuhan itu. Mendengar hal itu, Emma dan Norman menyadari kalau panti asuhan itu selama ini ternyata adalah semacam peternakan manusia, di mana anak-anak di dalamnya sengaja dirawat dengan baik agar menjadi manusia kualitas terbaik yang nantinya akan dipersembahkan kepada kaum monster. Gak lama berselang, tiba-tiba Mama Isabel muncul dan terlihat berbicara dengan para monster itu. Dia mengatakan saat ini ada beberapa anak dengan kecerdasan tinggi yang akan menjadi makanan paling berkualitas yang dihasilkan panti asuhan. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Emma dan Norman langsung buru-buru kabur dari tempat itu. Lanjut keesokan harinya, Norman berkata kalau mereka harus menyusun rencana pelarian dan tidak memberitahu anak-anak lain sampai rencana mereka benar-benar matang, agar tidak terjadi keributan. Di sini Emma menyetujuinya dan sebagai langkah awal, mereka berdua lalu memutuskan untuk melewati pagar pembatas untuk melihat situasi sebenarnya di balik hutan tersebut. Setelah berjalan beberapa saat,
Tiba-tiba mereka menemukan bahwa selama ini panti asuhan itu dikelilingi oleh dinding Maria. Salah server. Ternyata panti asuhan itu dikelilingi oleh dinding batu yang sangat tinggi. Setelah mengetahui ujung dari hutan itu, mereka memutuskan untuk kembali ke taman agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Mama. Di saat yang bersamaan, di taman sedang ada ribut-ribut di mana salah satu anak panti yang masih balita dilaporkan tersesat di dalam hutan. Di sini Emma dan Norman menyaksikan Mama yang melihat ke sebuah benda dan gak lama setelahnya, dia berhasil membawa anak itu kembali ke taman. Di sini mereka berdua menyadari kalau benda yang dipegang Mama adalah semacam alat pelacak yang bisa memberitahu posisi setiap anak panti. Namun bagaimana cara kerjanya mereka masih belum mengetahuinya. Lanjut keesokan harinya, Emma dan Norman melanjutkan rencana pelariannya. Di sini mereka membawa tali yang rencananya digunakan untuk memanjat dinding yang mengelilingi panti. Nggak berselang lama, Ray yang curiga dengan gerak-gerik mereka tiba-tiba muncul. Karena udah kebacut, Norman akhirnya memberitahu Ray tentang kebenaran dari panti asuhan itu dan kejadian yang menimpa Connie. So di sini Ray berkata kalau mereka bertiga harus secepatnya kabur dari panti. Namun di sini Emma menolaknya karena dia tidak ingin meninggalkan anak-anak lainnya di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini panti asuhan kedatangan satu lagi ibu asuh baru, pakai H asuh, bernama Mama Crony. Kedatangannya tentu akan membuat rencana pelarian Emma dan kawan-kawan menjadi lebih sulit, karena saat ini mereka mempunyai 2 ibu asuh yang akan mengawasi semua gerak-gerik mereka. Dan ternyata memang benar, tujuan penambahan ibu asuh itu adalah karena Mama menemukan boneka Connie di kolong mobil dan curiga kalau salah satu dari anak-anak mengetahui fakta yang sebenarnya tentang panti asuhan itu. So dia meminta tambahan staf untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap anak-anak. Di sisi lain, Norman berasumsi kalau salah satu dari anak-anak panti pasti adalah seorang mata-mata yang memberitahukan semua rencana mereka kepada Mama Isabel. Kalau hal itu memang benar, pelakunya pasti salah satu dari anak yang paling tua yang ada di sana. So mereka memutuskan untuk memberitahu 2 anak yang paling tua lainnya, yaitu Don dan Gilda. Sebenarnya di sini Don dan Gilda tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Namun mereka tetap bersedia membantu Emma dan yang lainnya. Tujuan Norman memberitahu Don dan Gilda sebenarnya adalah untuk mengetahui siapa mata-mata yang sebenarnya. Norman berkata kalau sebelumnya dia memberitahukan Don dan Gilda tentang 2 lokasi berbeda dari tali yang akan mereka gunakan untuk kabur. Jadi kalau salah satunya hilang, dia bisa tahu siapa mata-mata yang sebenarnya. Singkat cerita, keesokan harinya, salah satu tali yang sudah dipersiapkan benar-benar menghilang. Namun sebenarnya itu adalah jebakan yang dibuat Norman untuk Ray. Norman sebenarnya hanya memberitahukan lokasi palsu itu kepada Ray, dan hilangnya tali itu menegaskan kalau dialah mata-mata yang sebenarnya. Karena sudah diskakmat, Ray akhirnya mengakui tuduhan itu. Dia berkata kalau sebenarnya dia telah lama mengetahui rahasia dari panti asuhan, namun dia sadar kalau dia tidak akan bisa lari dari sana. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi mata-mata Mama Isabel agar dia tidak dijadikan makanan monster-monster itu. Namun di sini Ray mengaku kalau dia belum memberitahukan Mama tentang rencana pelarian mereka. Dan faktanya, Ray lah yang dengan sengaja menaruh boneka Connie di tempat tidur Emma, yang akhirnya menuntun Emma dan Norman haya-haya kepada fakta-fakta tentang panti asuhan. Dia melakukan hal itu karena dia juga telah bertahun-tahun merencanakan misi pelariannya. Mendengar hal itu, Norman akhirnya tetap memperbolehkan Ray berada di tim mereka. Dengan syarat dia harus menjadi agen ganda yang bertugas mengalihkan perhatian Mama. So malam harinya, Ray memberikan laporan palsu kepada Mama untuk menutupi rencana pelarian mereka. Keesokan harinya, Emma dan yang lainnya sedang membahas rencana dan cara mereka untuk melompat keluar dinding. Namun di sini ternyata Mama Crony mendengar mereka dan muncul dari balik semak. Namun bukannya melaporkan hal itu ke Mama Isabel, dia malah ikut membantu anak-anak tersebut. Ternyata di sini baru diketahui fakta bahwa sebenarnya Mama Crony dulunya adalah anak panti di sana.
Namun motifnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan Mama Isabel dan menggantikan posisinya sebagai kepala panti. Keesokan harinya, setelah mendapat laporan dari Ray, Mama Isabel mengetahui niat sebenarnya dari Mama Crony. Dia lalu memaksanya untuk mengundurkan diri dan sebagai hukuman, Mama Crony lalu diberikan kepada monster untuk dimakan. Sementara itu di sisi lain, Emma dan yang lainnya bersiap untuk mengeksekusi rencana mereka. Di sini Ray bertugas untuk mengalihkan perhatian Mama, sementara Don dan Gilda bertugas untuk memantau keadaan. Namun secara mengejutkan, Mama Isabel seperti sudah membaca apa yang direncanakan anak-anak itu. Dia lalu mengurung Ray di sebuah ruangan dan langsung pergi menyusul Emma dan Norman. Setelah berhasil menemukan mereka, Mama Isabel langsung berusaha untuk menghentikan mereka dan berkata kalau hari akhir Norman akan tiba besok. So di sini Norman yang shock sempat berniat akan melarikan diri, sementara Emma berusaha untuk menghalangi Mama Isabel yang mengakibatkan kakinya patah. So Norman mengurungkan niatnya dan akhirnya menyerahkan diri. Malam harinya di kamar perawatan Emma, Ray dan Emma mengaku khawatir dengan Norman yang sempat berkata kalau dia ikhlas mengorbankan diri demi anak-anak panti yang lain agar mereka bisa merasakan kebebasan. Keesokan harinya, diperlihatkan Norman yang seorang diri sedang berusaha untuk melompati dinding penghalang. Namun begitu sampai di atas, dia langsung merasa down karena melihat di balik dinding itu juga terdapat sebuah jurang yang tidak mungkin untuk dilewati olehnya. Norman yang sudah putus asa akhirnya kembali ke panti dan berkata dalam hati, "Nasib, nasib." Singkat cerita, setelah mengucapkan salam perpisahan, Mama lalu membawa Norman dan akhirnya dia dikorbankan kepada para monster. Beberapa bulan berlalu diperlihatkan Emma yang masih tampak depresi karena kepergian Norman, ditambah cedera kakinya yang juga masih belum sembuh. Dia dan Ray seperti telah kehilangan harapan karena Mama Isabel menjadi semakin ketat dalam mengawasi Emma yang bahkan tidak berdaya di ruang UKS. Singkat cerita, akhirnya tiba giliran Ray yang akan dipersembahkan kepada para monster. Malam harinya, Emma masih berusaha untuk meyakinkan Ray kalau mereka masih punya kesempatan. Namun di sini Ray lebih memilih mandi bensin dan berniat membakar panti asuhan itu bersama dengan dirinya untuk memancing Mama Isabel dan memberi kesempatan anak-anak lain untuk melarikan diri. Begitu apinya membesar, Emma menangis histeris dan memanggil Mama Isabel. Di sini Mama akhirnya menyuruh anak-anak untuk keluar menyelamatkan diri sementara dia berusaha untuk memadamkan api. Setelah beberapa saat, Mama baru menyadari kalau di balik api itu ternyata tidak ada siapa-siapa. Rupanya dari awal, itu memang rencana Emma dan Ray untuk membawa anak-anak keluar dari panti. Jadi beberapa bulan terakhir selama Emma cedera, dia tidak bisa berbuat banyak karena selalu diawasi oleh Mama Isabel. Dan sebagai gantinya, dia meminta Don dan Gilda untuk menyebarkan rencananya kepada anak-anak yang lain. Saat itu Emma juga menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh Norman yang berisi tentang detail rencana pelarian yang akan memudahkan aksinya. Kembali ke momen pelarian, di sini para anak panti yang masih berumur balita sengaja ditinggal oleh Emma. Dia tidak ingin membahayakan nyawa mereka dan berjanji akan kembali untuk menjemput mereka kalau dia sudah mendapatkan bantuan dari luar. Di sisi lain, diperlihatkan Emma dan anak-anak yang lain sudah mulai memanjat dinding. Mama Isabel mencoba mencari lokasi mereka namun alatnya tidak berfungsi karena ternyata chip GPS yang ditanam untuk melacak lokasi mereka telah berhasil mereka keluarkan dari balik telinga mereka. Dengan susah payah, Mama akhirnya menemukan mereka. Namun dia sedikit terlambat.
Semua anak telah berhasil menyeberangi jurang dan hanya tersisa Emma seorang. Di sini Emma berkata kalau sebenarnya Mama tidak mau membunuh anak-anak di panti itu. Dia ingin melihat semua anak tumbuh bahagia dan di hati kecilnya yang paling dalam, dia sebenarnya bangga dengan keberhasilan pelarian mereka. Walaupun di sini Mama tidak mengakui hal itu, Emma tetap mengambil resiko dengan mulai melompati tali tersebut. Dan di sini Mama sebenarnya bisa saja memotong tali itu. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya dan setelah Emma berhasil mendarat, Mama Isabel malah terlihat tersenyum lega yang menegaskan kalau apa yang dibilang Emma sebelumnya ternyata memang benar. Anak-anak itu lalu masuk ke dalam hutan untuk menjauhi panti, dan di tengah perjalanannya, Emma membuka sebuah pulpen yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mama Crony. Ternyata itu adalah sebuah alat yang bisa menampilkan sebuah burung hantu hologram yang akan menuntun mereka menuju ke kota yang aman. Sementara itu, sebagai hukuman karena telah dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya, Mama Isabel lalu dijadikan persembahan untuk diberikan kepada monster yang telah menunggu di sana. Dan film pun berakhir. So, seperti biasa, pesan-pesan kekeluargaan yang berfaedah yang dapat kita ambil dari Mama Isabel, ternyata perasaan itu hanya membutuhkan waktu, men. So, untuk badut-badut pemirsa pasifista yang sedang memperjuangkan cewek orang yang lagi LDR sama pacarnya, nggak apa-apa, gempur terus. Diledek badut nggak apa-apa. Sekarang boleh badut lihat 3 bulan lagi. Pacarnya balik update status hanya debu yang menemaniku. Saya pernah diginiin bangsat.